Salam jumpa dengan Kirana Kelana, terang ilahi bagi pengembara insani. Kirana Kelana pagi ini berbicara tentang jalan lain. Apakah jalan lain itu? Teks Alkitab dari Matius 2 ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Para bijak, orang Majus, mulanya dapat datang berangkat ke Yudea karena melihat bintang dari timur, pertanda lahirnya Raja Yahudi. Naluri alamiah atau bahkan akal sehat mereka mengantar mereka, atau dapat dikatakan menyimpangkan mereka untuk bertemu Raja Herodes. Pertemuan dengan Raja Herodes ini di satu sisi memang sangat menguntungkan bagi para Majus, karena Raja Herodes mengumpulkan para imam kepala dan juga para ahli Taurat, sehingga para Majus mendapat informasi yang tepat melalui Taurat Tuhan atau firman Allah tentang siapa sesungguhnya Raja yang dimaksud. Dialah Sang Mesias, dan di mana tepatnya Mesias akan dilahirkan, di Betlehem. Namun di sisi lainnya, ini adalah sebuah kerugian, karena hal ini membangkitkan kecurigaan dan siasat Herodes akan raja yang baru dilahirkan itu, yang nyata dari tindakan Herodes di kemudian hari. Tentulah para bijak, orang Majus ini tidak hanya mendapatkan informasi tentang siapa dan bagaimana raja yang baru dilahirkan itu, Sang Mesias, pemimpin yang akan menggembalakan umatnya, tetapi juga para bijak mendapat informasi tentang siapa dan bagaimana raja yang sedang berkuasa saat itu, si Raja Herodes. Informasi mereka dapatkan bisa dari kalangan internal kerajaan, selama mereka berada di istana saat itu, atau dari para imam dan para ahli Taurat, atau juga dari rakyat yang ada saat itu. Dan ada satu informasi yang paling penting yang sangat meyakinkan mereka, yaitu mereka mendapat mimpi untuk tidak kembali kepada Herodes dan harus mengambil jalan lain untuk pulang. Tentu menarik bahwa Tuhan memakai bintang untuk menuntun jalan para bijak untuk datang, dan memakai mimpi untuk menunjukkan jalan mereka pulang. Dikatakan pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bicara soal jalan lain, ada 3 jalan lain yang akan kita bicarakan dari kisah ini. Yang pertama, jalan lain yaitu jalan pulang. Kita telah melihat betapa luar biasa pengalaman para Majus ketika mereka berjalan datang dari timur, singgah di Yerusalem, dan akhirnya sampai ke Betlehem. Bisa dilihat di episode Orang Bijak Menerima Terang dari bintang firman dan anak Allah di channel ini. Namun saya percaya tidak kalah luar biasanya bagaimana mereka harus pulang dengan jalan lain. Itu karena mereka kini tahu siapa dan bagaimana Raja Herodes sesungguhnya, dan bahkan diperingati melalui mimpi supaya mereka jangan kembali kepada Herodes. Bayangkan, bukan hanya jalan atau jalur baru dan yang berbeda yang harus mereka tempuh. Mereka sepertinya tidak dapat berjalan di jalan raya atau singgah di tempat umum yang baik dan yang bagus, yang biasanya ramai dikunjungi orang. Demikian juga cara berjalan mereka harus berbeda. Mungkin mereka tidak bisa berjalan bersama-sama lagi seperti ketika mereka datang rombongan yang sama. Mereka bahkan mungkin harus berkamuflase melalui penampilan mereka.
Mereka harus menanggalkan segala atribut kemajusannya. Itulah jalan lain, jalan pulang ke negerinya. Yang kedua, jalan lain yaitu jalan pikiran. Betapa tidak, jalan pikiran mereka sekarang dibaharui. Mereka yang memang pencari kebenaran, sekarang menemukan kebenaran baru. Bahkan kebenaran yang lebih dalam, kebenaran yang sejati. Mulanya mereka hanya tahu kebenaran filsafat, ilmu pengetahuan yang menuntun jalan bagi pikiran mereka. Namun mereka telah bertemu bukan hanya para teolog, tetapi juga Taurat Tuhan atau firman Tuhan yang tertulis. Enggak mustahil saat itu mereka meminta salinan dari Taurat Tuhan kepada para imam dan ahli Taurat. Dan firman itu sekarang menjadi penuntun jalan pikiran mereka. Begitu juga halnya dengan kita. Pertemuan kita dengan firman-Nya harus mengubah jalan pikiran kita. Mengetahui kebenaran Allah seharusnya sejalan dengan perubahan pikiran kita. Firman Allah katakan dalam Efesus 4 ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Perubahan pikiran ini dinyatakan dalam Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Pertemuan dengan firman Tuhan harus mengubahkan jalan pikiran kita. Dan yang ketiga, jalan lain adalah jalan hidup. Pertemuan dengan Tuhan harus mengubah jalan hidup yang baru. Apakah jalan lain? Jalan hidup yang baru ini. Ini adalah tujuan hidup yang baru. Filipi 3 ayat 14 berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jalan hidup yang baru atau tujuan hidup yang baru itu adalah panggilan surgawi. Tujuan mereka sekarang adalah surga. Dan kalau mereka pulang ke negerinya, mereka punya tujuan baru, yaitu untuk memberitakan panggilan surgawi ini. Dulu mereka adalah pencari kebenaran. Sekarang setelah mereka menemukannya, mereka menjadi pemberita kebenaran. Yesaya 52 ayat 7 berkata, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.